Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan berikan materi tentang dimensi 3. Di mana materi dimensi 3 ini merupakan materi matematika wajib kelas 12. Nah, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian miliki nanti setelah belajar dimensi 3. Yaitu nanti kalian harus bisa mendeskripsikan juga menentukan jarak dalam bangun ruang. Cuma nanti dibatasi jaraknya itu hanya antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian harus mampu menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Oke, kita masuk ke materi. Namun sebelum masuk ke kedudukan titik, garis, dan bidang, kita deskripsikan dulu apa itu titik, ya, apa itu bidang, apa itu garis. Oke. Titik adalah sebuah konsep abstrak. Dia tidak berwujud, dia tidak berbentuk, dia tidak memiliki ukuran, dia juga tidak memiliki berat, atau dia tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Ya. Jadi yang selama ini kita kenal ini hanyalah simbolnya saja. Jadi simbol titik itu adalah sebuah noktah yang diberi dengan huruf kapital. Gitu, ya. Berikutnya, garis adalah ini sebuah ide atau gagasan abstrak. Jadi garis ini diidekan sebagai sebuah yang berbentuk lurus. Dia manjangnya ke dua arah, ya. Dia juga tidak terbatas, artinya dia tidak bertitik akhir dan dia tidak memiliki tebal. Nah, jadi yang kita gambarkan selama ini garis seperti itu, ini hanyalah sebuah ruas garis yang merupakan wakil dari garis. Oke, ya, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya tentang bidang. Bidang diartikan sebagai sebuah permukaan yang rata. Dia meluas ke segala arah, tidak terbatas, tidak memiliki tebal, dan bidang ini dimasukkan ke dalam bangun 2 dimensi karena dia memiliki unsur panjang dan lebar. Nah, sama halnya dengan garis, ya. Bidang yang selama ini kita gambar dalam kertas itu hanya wakilnya saja, ya. Karena tadi bidang itu dia tidak terbatas. Oke. Masuk ke materi hari ini yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang akan kita pelajari ini ada 5, ya. Ada 5, yaitu tentang kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, ada kedudukan garis terhadap garis lain, ada kedudukan garis terhadap bidang, dan ada kedudukan bidang terhadap bidang. Oke, kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama tentang kedudukan titik terhadap garis. Namun, kita perhatikan dulu gambar berikut. Ini ada sebuah kabel dan burung-burung. Bukan sebuah, ini banyak burung, ya. Ada 3 kabel dan banyak burung. Kita lihat burung ini ada yang hinggap dan ada yang terbang. Kalau kita analogikan kabel ini sebagai sebuah garis dan burung ini sebuah titik, maka kemungkinan yang terjadi ini kedudukan titik dengan garis itu ada 2. Ya. Kemungkinan yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua adalah titik terletak di luar garis. Ini deskripsinya sebagai berikut. Ini titik P terletak pada garis G. Lalu berikutnya, titik P ini terletak di luar garis G. Mudah kan ya? Bisa dipahami?
Oke, kita lanjut ke yang berikutnya tentang kedudukan titik terhadap bidang. Ini ada beberapa dua kemungkinan. Yang pertama, titik letak pada bidang. Kita lihat, andaikan titik ini adalah sebuah bola. Ya, analoginya ini ada bola dan lantai. Bola ini berada pada lantai. Kalau bola ini kita anggap sebagai titik, ya, maka kita bisa gambarkan titik B ini terletak pada bidang beta, ya. Gambarnya seperti ini. Dan kemungkinan yang kedua ini titik terletak di luar bidang. Ya, deskripsinya seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Ini ada bola, dia jatuh berada di atas, berada di atas lantai. Kalau lantai ini sebagai sebuah bidang dan bola ini sebuah titik, maka secara matematika kita buat, secara geometri kita buat seperti ini. Ya, masih mudah ya. Kita lanjut ke kedudukan garis terhadap garis yang lain. Ini ada 4 kemungkinan. Kita lihat gambarnya sebagai berikut. Kemungkinan yang pertama, garis A ini sejajar dengan garis B. Ini simbolnya seperti ini ya kalau dia sejajar. Kemungkinan yang kedua, garis P ini berpotongan dengan garis Q. Kalau dia berpotongan, dia akan bertemu di sebuah titik. Kemungkinan yang ketiga, garis G sejajar dengan garis G berhimpit, Garis G berhimpit dengan garis K. Makanya ini tampak sebagai sebuah garis. Ya, pada ini ada 2 garis karena dia berhimpit jadi tampak sebuah garis. Yang keempat, kemungkinannya dia bersilangan. Contohnya garis ini dengan garis yang ini, ya. Garis PL misalnya dengan garis MN, atau garis RN dengan garis KL, gitu, dan masih banyak lagi. Lalu yang berikutnya tentang kedudukan garis terhadap bidang, kita lihat bagaimana kedudukannya. Yang pertama, kemungkinan garisnya terletak pada bidang. Yang kedua, kemungkinan garis sejajar dengan bidang, ya. Kemungkinan yang ketiga ini dia menembus bidang. Kalau dia menembus berarti dia bertemu di satu titik. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya tentang kedudukan dua buah bidang. Ya, ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan dia berhimpit seperti ini, ya. Jadi seperti 1 kalau dia berhimpit. Kemungkinan dia sejajar seperti ini, ya. Jarak antara, kalau kita tarik garis ke sini, ini jaraknya sama dengan situ, ya. Kemungkinan yang ketiga adalah dia berpotongan. Kalau dia berpotongan, maka dia akan bertemu atau meninggalkan sebuah garis, gitu ya, seperti ini garis yang ini. Ini mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan latihannya. Ini kita terapkan langsung latihannya pada sebuah kubus, ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 10 pertanyaan untuk kalian, ya. Silakan kalian kerjakan, hasilnya kalian foto, lalu upload di Google Classroom. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan Ibu sangat terbuka jika kalian ingin bertanya. Kita berdiskusi selanjutnya di grup WhatsApp. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.